Shalom kakak, om, tante, opa, oma. Dalam program live ini kita akan belajar Alkitab lebih dalam lagi dengan menggunakan bahasa yang lebih santai. Semua bisa bertanya lewat kolom komentar. Dan jika ada yang ingin butuh bantuan doanya juga bisa dituliskan di kolom komentar yang ada di bawah ini, mau yang ada di YouTube maupun yang ada di Facebook. Juga mohon dukungannya dengan like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya. Jika ada yang ingin mendukung lewat dana, bisa disebarkan lewat nomor rekening yang tersedia di kolom deskripsi. Dan lebih dari segalanya, dukungan doanya ya, agar program ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang dan akhirnya menyenangkan hati Tuhan. Oh iya, acara ini akan menemani kita semua di setiap malamnya ya. Selamat mengikuti, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam semuanya. Kita satukan hati kita nyembah Tuhan lebih dahulu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu.
Shalom semuanya, kembali dalam Deep Talk with Pase bersama dengan saya, Pase, Paulus Suseno Suarsana. Kita akan menutup malam hari ini, di minggu malam ini, tadarusan Alkitab Yohanes, Injil Yohanes. Malam hari ini kita akan baca pasal 21, yakni pasal terakhir dari Injil Yohanes. Berarti perhatikan saudara yang mengikuti program ini secara serius bersama saya, cepat sekali, tiba-tiba sudah selesai aja Yohanes ya. Dan hari Senin besok kita akan mulai membahas surat-surat dari Rasul Yohanes. Ada 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes. Dan kalau itu sudah selesai, kita akan masuk dalam wahyu Tuhan kepada Yohanes, yakni kitab Wahyu ya. Jadi kita akan coba dalami semua tulisan Yohanes ya. Kita selesaikan semua tulisan Yohanes di tadarusan Alkitab kita. Habis itu nanti kita coba tadarusan Alkitab dari Perjanjian Lama ya. Target awal ya mungkin kitabnya Musa ya, entah itu Kejadian dan mungkin Keluaran ya. Nanti kita selingi dengan yang lainnya supaya pembacaannya tidak membuat kita agak mengulang begitu ya. Karena seperti tadarusan kitab Injil Lukas, saya tidak lanjutkan dengan Matius atau dengan Markus semata supaya kita tidak mengalami pengulangan gitu ya. Karena cerita di Lukas, di Matius, di Markus kurang lebih sama gitu saudara ya. Jadi saya coba menyusunnya begitu sehingga kalaupun kita harus mengulang lagi kayak di kitab Perjanjian Lama kan ada kitab ulangan yang jelas-jelas kitab yang mengulang gitu ya, apa yang sudah disampaikan sebelumnya oleh Musa. Jadi kalau kita baca itu di beberapa waktu kemudian tentu kita akan di-refresh ya, tapi tidak seperti pengulangan. Kayak deja vu-nya itu nggak akan bisa kita rasakan dengan sungguh ya. Saya kepengen seperti itu. Jadi pembacaan kita tetap dengan perasaan yang on fire, karena kita benar-benar haus dan sama sekali pengen dapat cerita sesuatu yang baru dari Roh Kudus gitu saudara ya. Dan sebelum kita mulai, kita doa, kita satukan hati. Makasih Tuhan buat malam hari ini, kita sudah ada di Minggu. Kami sudah ibadah Minggu Raya tadi pagi, dan sekarang ini kami mau lanjutkan dengan tadarusan Alkitab Injil Yohanes pasal terakhir, pasal 21. Bicara kepada kami Tuhan, kami siap diberkati, haleluya. Amin. Kita langsung buka Alkitab kita ya saudara ya, untuk mempercepat supaya kita bisa langsung mendalami pasal 21. Ya, kita sampai di pasal 21 Injil Yohanes. Perikopnya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Jadi rupanya selama kebangkitannya 40 hari Yesus menampakkan diri berkali-kali, murid-muridnya dimintanya untuk kembali ke Tiberias, ke Galilea. Kalau kita membaca referensi dari Injil Lukas, ya, Yesus menyuruh mereka untuk kembali ke Tiberias, ke Galilea. Berarti notabene mungkin kembali ke kampung mereka masing-masing. Sebelum akhirnya nanti Yesus menyuruh mereka untuk ke Bukit Zaitun kembali untuk menghantar dia kembali ke rumah Bapa, ya, kembali ke surga. Ayat yang pertama, pasal 21. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi, ya. Perhatikan baik-baik. Kemudian Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus. Siapa mereka? Tentu Yohanes dan Yakobus, ya. Dan 2 orang muridnya yang lain, ya. Jadi ada 7 murid, ya. 2 orang murid yang lain itu siapa? Kita tidak bisa menemukan, ya. Bisa Andreas dan Filipus,
Karena Nathanael disebutkan, ya. Kemudian juga Simon Petrus disebutkan, kemudian anak-anak Zebedeus disebutkan, yang kalau kita mereferensi pasal-pasal awal, mereka kemungkinan besar adalah murid-murid pertama dari Tuhan Yesus. Ada Andreas di situ, ya, ada murid yang lain di situ. Ada Filipus di situ yang juga menjadi murid-murid awal. Nathanael yang membawa kepada Yesus adalah Filipus. Kemudian Andreas itu yang membawa Simon Petrus. Jadi agak aneh kalau Andreas tidak ada di sini, Filipus tidak ada di sini, ya. Tapi apakah mereka ini adalah seperti yang saya jelaskan tadi, ya nggak ada yang tahu. Nah, Thomas yang disebut Didimus ini bisa jadi adalah salah satu murid dari Yohanes Pembaptis. Karena kalau kita membaca di pasal-pasal awal, dua orang murid Yohanes Pembaptis ikut menjadi murid Yesus. Yang pertama disebutkan Andreas dan murid yang lain. Nah, murid yang lain ini tidak disebutkan siapa. Tapi kalau kita coba ya nafsirkan, namanya menafsirkan, bisa salah ya saudara ya. Menafsirkan bisa jadi ya murid pertama Yesus itu kan Andreas. Kemudian murid yang lainnya, yang dua-duanya ini murid Yohanes Pembaptis. Bisa jadi itu Thomas yang disebut Didimus. Andreas kemudian mengajak Simon Petrus. Kemudian ada Filipus di situ yang mengajak Nathanael. Dan kita tahu kalau kita membaca Yohanes pasal awal ada perkawinan di Kana. Perkawinan di Kana tuh saya tafsirkan, sekali lagi saya menafsirkan, bisa salah, bisa benar ya. Bisa salah, bisa benar. Itu perkawinannya Yohanes. Jadi Yohanes murid ke-6. Dan Yohanes kalau sudah jadi murid tentu kakaknya yakni Yakobus, dua anak Zebedeus yang disebut Boanerges ini juga menjadi murid Yesus. Jadi ada 7. Ya pas begitu kan? Ya, ada 7 orang. Yesus menampakkan diri kepada 7 orang muridnya. Sama seperti ketika awal-awal pelayanan dia cuma punya 7 murid sebelum akhirnya lengkap menjadi 12 murid. Ya, kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan kau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Nah saudara, kenapa murid-murid mau menebarkan jala ke kanan? Apakah mereka sudah menemukan atau mengetahui itu Yesus? Belum, Alkitab katakan. Kenapa mereka mau taat? Ya pertama bisa jadi karena mereka putus asa, dikasih masukan, nggak ada salahnya lah, coba kerjain, ya. Siapa tahu bener. Yang kedua bisa jadi kalau saya baca informasi tentang dunia perikanan gitu. Kadang-kadang dari pantai itu kita bisa mengetahui ikan di sebelah mana ya. Mungkin ada riak-riak air lautnya atau gimana, karena posisi perahu murid-murid dengan Yesus di pantai ini tentu tidak jauh. Kalau jauh tentu nggak mungkin bisa ngajak ngobrol gitu kan, paling mungkin sekitar beberapa meter saja dari bibir pantai gitu ya, sehingga mungkin murid-murid saat itu yang sudah kecapean nggak dapat ikan, melihat di posisi orang yang kemudian diketahui dan diimani adalah Yesus itu lebih jelas bisa melihat ikan ada di kiri atau di kanan. Jadi ketika ada saran, coba tebarkan di sebelah kananmu, mereka nebarkan jala ya. Dan akhirnya mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasih Yesus yakni Yohanes ya, berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau. Jadi akhirnya Yohanes yang ngeh, itu Tuhan. Dan Petrus yang tidak berpakaian langsung pakai baju dan langsung terjun ke danau. Ya. Ayat 8. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Tidak jauh dari darat, dekat sekali. Ya. Hanya kira-kira 200 hasta saja. Dan mereka menghela jala yang penuh dengan ikan. 200 hasta. Satu hasta itu kurang lebih satu lengan manusia. Kurang lebih 50 cm. Ya. Berarti kalau 200 hasta, 200 kali 50 berarti kurang lebih 10.000 sentimeter, ya kurang lebih hanya 100 meter, jadi pendek sekali, memang tidak jauh, makanya bisa berinteraksi. Ya. Kemudian di ayat 9, ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kan Yesus bilang, ada ikan nggak? Ada lauk nggak? Nggak ada, tebarkan ke kanan. Ya. Jadi mereka tebarkan penuh dengan ikan. Ya. Kita pikirnya kan ikan-ikan itu yang akan dimakan oleh Yesus dengan murid-muridnya, tapi enggak. Ya, Yesus sudah siapin ikan.
ya saya membaca ini tentu ada maksudnya. Cerita ini tercatat di Alkitab kita. Ya seringkali kita tuh berpikir bahwa Tuhan tuh butuh berkat kita gitu. Ya. Saya kan udah kasih persembahan ke gereja, mengembalikan persepuluhan ke gereja. Saya memberkati Tuhan. Saya nggak punya utang budi lagi sama Tuhan. Itu yang kadang-kadang sedih, saudara. Saya memahami banyak orang Kristen yang model begitu. Padahal kalau kita baca cerita ini, saya kembali ke cerita ini, saudara ya. Murid-murid tentu berpikir bahwa mereka siap berikan ikan itu. Tapi ternyata sampai di sana Yesus sudah menyiapkan ikan dan bahkan ada roti yang sudah terpanggang karena sudah ada api arang di situ, ya. Jadi Yesus yang menyiapkan makan dan berkat-berkat lainnya untuk murid-muridnya. Dan berkat yang Yesus berikan tuh berkat yang sempurna. Yesus tidak memberkati supaya berkat itu tidak dirasakan oleh murid-muridnya. Yesus memberkati ikan itu dibawa pulang mereka untuk keluarga mereka, dan untuk mereka pun Yesus sudah siapkan berkat makannya. Luar biasa ya. Jadi nggak seperti manusia kebanyakan kalau sudah memberkati itu hitung-hitungan. Saya udah kasih 1 juta, 2 juta, 5 juta, 10 juta, 100 juta, cukup, enough. Kalau Yesus enggak. Yesus memberkati dengan luar biasa limpahnya. Ya, lanjut. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Jadi sudah ada ikan, ada roti, ya. Bawalah beberapa ikan lagi, ya. Mungkin karena Yesus tahu juga bahwa murid-muridnya lapar. Jadi Yesus tidak minta berkat yang sudah disiapkan untuk murid-muridnya. Ikan yang dia masak dan roti itu ya untuk dia. Dan kalau murid-muridnya mau makan lebih, ya harus dari apa yang sudah disiapkan. Ada ayat yang berkata kalau mau makan kerja, ya. Jadi mereka upah kerja mereka ya dapat makan dari apa yang dihasilkan oleh mereka dalam bekerja itu, ya. Jadi berkat itu tidak diambil oleh Yesus. Ikan dan roti yang disiapkan Yesus dibakarnya itu ya untuk konsumsi dia, dan mungkin masih ada sisa untuk murid-muridnya. Kalau murid-muridnya mau makan lebih karena kecapean, mereka ambil dari ikan yang mereka dapatkan itu. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar. 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Mestinya koyak. Kalau di kalimatnya ya sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak, mestinya kan koyak, tapi tidak koyak. Kenapa? Ya Tuhan tolong. Tuhan kalau memberkati itu tidak mengambil berkat di tempat lain. Andai kata dapat ikan sebanyak itu, tapi kalau jala itu koyak, berarti kan harus ada uang yang keluar. Ya, tenaga yang keluar, waktu yang keluar lagi untuk membetulkan atau membeli jala yang baru. Jadi berkatnya bolong gitu. Banyak orang kan bilang, saya diberkati banyak, tapi kok nggak bisa saya rasakan karena untuk bayar ini, bayar itu, sehingga buat saya sendiri pun kurang. Nah, Yesus, Tuhan, kalau memberkati kita, kalau berkati dari Tuhan nggak seperti itu, saudara. Ya, seperti saya bilang di atas tadi, ya. Diberkati 153 ekor ikan besar, yang logikanya mestinya koyak tuh jala, tapi jalannya nggak koyak, ya. Karena Tuhan kalau memberkati sempurna. Ayat 12, kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu, ya, bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti, memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Berarti kalau dalam cerita Yohanes, Injil Yohanes pertama, ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di satu ruangan yang sedang tertutup itu, Thomas tidak ada di situ. Oke? Yang kedua, Thomas ada di ruangan itu bersama dengan murid-murid yang lain. Tentu Yudas Iskariot tidak, ya, karena Yudas Iskariot sudah mati, ya. Kemudian kali ketiga berjumpa dengan 7 orang muridnya ini di pantai Danau Galilea. Ya. Yesus mengambil roti, memberikannya kepada mereka. Apakah di sini Yesus tidak makan? Ya, naif gitu kalau kita mengatakan Yesus tidak makan. Ya, tentu Yesus makan juga di situ. Ya, soal makan tidak makan juga nggak penting juga kita bahas gitu, saudara, ya. Tapi Yesus menyiapkan makan itu buat mereka, ya. Dan dikatakan di sini murid-murid tidak ada yang bertanya siapakah engkau, karena mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Jadi bisa jadi saudara, tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan yang berkali-kali saya katakan dalam beberapa tadarusan Alkitab di kitab yang lain, contohnya di Korintus, saya pernah mengatakan bahwa ini tafsiran semata, ya, bahwa mungkin tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan kita nanti mirip dengan tubuh sekarang ini. Jadi
Seno ini, pase sekarang ini kan tubuh darah dan daging, tubuh manusia, tubuh jasmani. Tubuh nanti kalau saya mati, tubuh kemuliaan saya, tubuh kebangkitan saya mungkin mirip dengan saya tapi tidak sama. Jadi serupa tapi tak sama gitu. Jadi makanya ada kalimat-kalimat ini. Kalimatnya kan menarik di sini ya. Tidak ada di antara murid-murid yang bertanya satu dengan lainnya kepada Yesus, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Jadi mungkin mereka berpikir, siapa sih gitu ya? Kok agak beda ya? Tapi mereka nggak ada yang berani bertanya sebab mereka tahu itu Tuhan. Ya. Jadi saya menafsirkan mungkin ya tadi tubuh kemuliaan itu serupa tapi tak sama gitu. Ya. Ada tetap yang membedakan sehingga membuat orang tuh nggak langsung dalam kesan sekali lihat langsung tahu. Contohnya Maria Magdalena sudah melihat ada di belakang ada seseorang ya, tapi dia pikir tuh penunggu taman, penunggu kubur ya. Baru ketika orang itu berkata Maria Maria Magdalena langsung Rabuni, guru ya. Kalau kita membaca di Injil Lukas ada 2 orang yang berjalan, murid Yesus ya, salah satu dari 11 murid yang tersisa menuju ke Emmaus ya. 2 orang murid ini tidak tahu, tidak kenal yang berjalan dengan mereka menuju ke Emmaus itu Yesus. Baru setelah sampai di Emmaus, mereka makan, Yesus memecah roti, baru mereka sadar bahwa itu adalah Yesus dan akhirnya Yesus menghilang. Jadi ada kemiripan tapi tak sama itu yang saya nggak bisa bahasakan sebenarnya. Jadi andai kata ya, kita berandai-andai coba pakai logika ya. Saya misalnya mati duluan ya, daripada saya bilang saudara mati duluan kan nggak gimana gitu ya. Saya mati duluan terus Tuhan izinkan coba itu ketemui siapalah saudara, salah satu saudara gitu ya. Saudara mungkin tidak langsung ngeh itu saya ketika saya bilang saya pase gitu ya. Terus coba lihat saya, masa saya bukan pase, ketika kau benar-benar perhatikan, oh iya gitu. Jadi mungkin seperti itu ya, mungkin seperti itu. Tapi apakah itu benar sebenarnya? Kebenaran ya tidak tahu, karena saya tadi bilang dari awal saya coba menafsirkan. Sebab kalimat-kalimatnya bentuknya seperti itu, saudara ya. Jadi antara sudah yakin ini Yesus atau agak ada pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Sebab kalau mereka benar-benar mantap, ya pasti itu Yesus, maka kalimat ini nggak perlu ada, nggak perlu ada. Ya. Mereka sudah yakin itu adalah guru mereka Yesus. Lanjut. Perikopnya, gembalakanlah domba-dombaku. Kita baca ayat 15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Jadi, Petrus diajak ngobrol oleh Yesus secara private gitu ya. Habis sarapan dengan 7 orang yang ada di situ, 1 Petrus diajak ngobrol, berarti 6 lainnya mendengarkan mungkin. Simon, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini, lebih dari teman-temanmu ini? Ya Petrus, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Ya, kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kali, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, mengapa engkau mengasihi aku? Dan dia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara, jadi kalau di dalam bahasa Indonesia berkali-kali saya bilang, kita tidak bisa melihat perbedaan antara pertanyaan Yesus yang pertama, kedua, ketiga. Nuansanya sama, apakah engkau mengasihi aku? Tapi kalau kita lihat bahasa aslinya, bahasa Yunaninya, saudara, pertanyaan pertama dan kedua yang diberikan Yesus kepada Simon Petrus dengan terjemahan Indonesia, apakah kau mengasihi aku? Kata mengasihi di situ menggunakan kata Yunani agapetos, agapo, ya, agape.
apakah engkau mengasihi aku? Agape kita tahu adalah kasih yang tertinggi, kasih tanpa syarat. Yesus bertanya kepada Petrus, apakah kau mengasihiku tanpa syarat? Yang kedua, apakah kau mengasihiku tanpa syarat? Dan dari dua pertanyaan tadi, Petrus menjawabnya, aku mengasihi engkau Tuhan. Tapi kata mengasihi yang dikatakan oleh Yesus Petrus itu tidak agape, tapi adalah phileo, philea. Ya, itu phileo atau philea adalah kasih terhadap sesama. Jadi ada standar yang berbeda yang diucapkan oleh Yesus dengan Petrus. Yesus bertanya, apakah kau mengasihi aku seperti mengasihi tanpa syarat? Seperti kasih Bapa yang tanpa syarat kepada umatnya. Petrus menjawab, ya aku mengasihi seperti layaknya aku mengasihi manusia, sesamaku manusia. Yesus bertanya lagi, apakah kau mengasihiku tanpa syarat? Petrus menjawab lagi, ya aku mengasihimu. Mengasihi seperti layaknya aku harus mengasihi sesamaku manusia. Yesus bertanya, apakah kau agape kepadaku? Dijawabnya, aku phileo kepadamu. Dalam terjemahan Indonesia, agape dengan phileo itu sama, mengasihi. Makanya kita tidak ketemu perbedaannya di sini. Baru kali ketiga, Yesus menurunkan standarnya. Dia tidak lagi menggunakan agape, tapi phileo. Petrus, anak Yohanes, apakah kau phileo kepadaku? Sedih hatiku Tuhan, kau bertanya kepadaku. Aku mengatakan sekali lagi, aku mengasihimu. Jadi Petrus akhirnya sadar bahwa Yesus menurunkan standarnya dari kata agape menjadi phileo. Dan itu yang menghancurkan hati Petrus. Dan Petrus berkata, aku mengasihi engkau sungguh Tuhan. Lanjut ya, kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Jadi pertanyaan Yesus ini meskipun dijawab berbeda, Yesus memberi perintah kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Makanya gereja Barat itu mengatakan Petrus adalah rasul mereka, paus pertama, pemimpin gereja mereka yang pertama, karena perintah untuk mengembalakan domba-dombanya diberikan Yesus kepada Petrus. Begitu saudaranya. Ayat 18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri. Maksudnya mengikat pinggang sendiri itu kan berarti ya sendiri, mampu gitu ya. Dan kau berjalan kemana saja kau kendaki. Dia mampu kemana saja, pergi kemana saja. Tapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kendaki. Jadi ketika kau tua nanti, kau bukan dituntun, kau bukan mungkin ditopang oleh orang lain seperti layaknya orang yang jompo. Tapi ketika kau tua nanti, kau akan mengulurkan tanganmu akan diikat, dan kau akan dibawa ke tempat yang tidak kau kehendaki, dalam penjara, dihukum mati. Perintah menggembalakan domba-domba kemudian dilanjutkan dengan sebuah nubuatan yang kalimatnya seolah-olah tidak baik. Saya nggak tahu bagaimana saudara membaca ini, tapi saya sangat sudah menyadari dan lebih menyadari lagi ketika kita tadarusan Alkitab malam hari ini bahwa perintah untuk menggembalakan domba-domba Tuhan, perintah untuk melayani Dia harus diikuti dengan pemahaman bahwa kita harus siap menderita bagi Yesus. Maka melayani dengan pikiran itu berkat, pujian, tahta, pengaruh, kekuasaan, uang, itu nggak boleh menjadi milik seorang yang mau melayani Tuhan. Seorang yang mau melayani Tuhan ya harus siap korban, menderita. Saya tidak imani itu, tapi saya menyiapkan diri untuk itu. Beda hal. Saya boleh dong berdoa seperti Tuhan. Kalau boleh tidak terjadi pada aku, tapi kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak-Ku. Tapi saya mempersiapkan diri untuk itu. Mungkin ini sudah terulang ya. Saya sudah pernah membagikan ini di tadarusan Alkitab Yohanes beberapa pasal yang lalu. Saya ingin mengajak saudara juga sedemikian, saudara. Bahwa saudara yang terpanggil untuk melayani Tuhan, menjadi muridnya Tuhan, itu harus menaruhkan juga dalam dirimu kesiapan mental, kesiapan raga
untuk ya menderita bagi Tuhan. Karena seorang murid itu tidak jauh dari gurunya gitu. Ya, Yesus sudah mengatakan ini dalam nubuatannya sebelumnya, di pasal-pasal Injil Yohanes sebelumnya, kita sudah tadarusin sebelumnya. Dan meskipun Petrus diberikan kuasa untuk menggembalakan domba-domba milik Tuhan, tapi hidup pun nanti masa tuamu akan menderita. Kau akan mengulurkan tangan, diikat, dan kau akan dibawa ke tempat yang tidak kau kehendaki. Ayat 10. Ayat 19. Dan hal ini dikatakannya untuk mengatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, dia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Jadi, apakah kau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-dombaku. Tapi nanti di masa tuamu kau akan menderita. Tapi don't worry, ikutlah aku. Jadi, Bapak Ibu dapat sesuatu, saya ulangi lagi ya. Yang saya dapatkan nih, ketika saya ucapan ini. Yesus bertanya kepada Petrus, apakah kau mengasihi aku? Lepas dari permasalahan agape dan filio tadi ya. Kita ngomong pakai bahasa Indonesia yang lebih sederhana aja. Apakah kau mengasihi aku? Ya, aku mengasihi engkau, Tuhan, kata Yesus kepada Petrus. Gembalakanlah domba-domba aku. Sekarang masih muda, kau ikat pinggang sendiri, kau pergi kemanapun kau pergi, tapi nanti di masa tua kau akan mengulurkan tanganmu diikat, dan kau akan dibawa ke tempat yang tidak kau kehendaki. Bahasa lainnya, gembalakanlah domba-domba aku. Kau nanti masa tuamu akan susah karena melayani aku. Ikutlah aku. Sudah seolah-olah dinubuatkan yang jelek, ikut aku. Apa artinya? Yang saya dapatkan, tiba-tiba saya dapatkan, saudara, bahwa meskipun nanti akan kuberikan tempat yang susah untukmu, meskipun nanti ketika kau melayani kau harus menderita, ikutlah aku. Jadi menderita sambil ikut Tuhan. Sertakan aku dalam penderitaanmu, dalam susahmu, dalam masalahmu. Aku adalah Allah yang Immanuel, aku akan menyertai kamu. Jadi meskipun nanti kau menderita, kau akan dibawa ke tempat yang tidak kau kehendaki di masa tuamu dengan tangan terikat. Kalau kau ikut aku ada menemanimu. Itu yang saya bilang dalam pasal-pasal sebelumnya. Yang saya baca dalam banyak kisah bagaimana banyak murid Tuhan Yesus di gereja mula-mula yang mati martir. Itu tidak terekspresi cerita bahwa mereka ketakutan, mereka menangis, mereka tolong, tidak, aku tidak mau disalib, aku tidak mau dipancung, aku tidak mau dihukum. Tidak, mereka melewati penghukuman yang menderita itu dengan sukacita. Beberapa bahkan kesaksian mereka ada yang dipenggal kepalanya sambil sebelumnya menyanyi, bermazmur, berdoa. Seperti layaknya Stefanus yang akhirnya mati, bahkan sambil bersaksi, aku melihat Allah berdiri, Tuhan Yesus berdiri menyambut aku. Mati dia. Sambil dirajam, dia masih bisa bersaksi dan dapat penglihatan. Apakah orang yang masih bisa ngomong dengan jelas seperti itu sehingga perkataannya bisa dicatat, itu orang yang benar-benar mengalami kesakitan? Mungkin dia secara tampilan luar dilihat oleh orang berdarah-darah, Stefanus ini, tapi rohnya dikuatkan. Dia tidak mengalami penderitaan itu, saudara. Ikutlah aku, kata Yesus, maka aku akan selalu ada di dalam setiap suka dan duka. Ikutlah aku kepada Yesus berkata kepadamu malam hari ini lewat mulut saya. Maka janjinya, lewati masalah apapun dalam hidupmu, lewat bahagia, lewat duka, lewat suka, lewat sedih, kau tidak akan pernah sendirian. Aku akan selalu bersama dengan dirimu. Aku akan menjagamu dengan sempurna. Saudara, itu yang saya hidupi, yang saya imani. Itu yang saya prioritaskan. Saya mencari perlindungan Tuhan. Makanya saya udah, maafkan saya, kadang-kadang saya udah gak peduli lah sama orang, sama apa yang terjadi. Yang penting hidup gue bener. Yang penting gue melayani Tuhan bener. Mau berapapun, maafkan saya, orang yang bertobat karena pelayananku,
mau berapapun orang yang bisa dikumpulkan lewat pelayananku, don't care. Itu urusannya Tuhan. Yang penting di mata Tuhan, Dia lihat saya selalu konsisten menjadi alatnya, menjadi hambanya, mengatakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Selebihnya saya serahkan semuanya sama Tuhan, saya kembalikan sama Tuhan. Saya mengajak saudara seperti ini. Nanti coba habis malam ini selesai, Bapak Ibu baca lagi ayat-ayat tadi. Coba gumuli lagi, apakah yang kau dapatkan secara pribadi sama dengan saya tadi yang saya sudah sharingkan. Oh, Yesus ketika bertanya kepada kita, apakah kau mengasihiku, Seno? Ketika saya bilang, aku mengasihimu Tuhan. Dia kasih bilang, gembalakan domba-dombaku. Tapi nanti, lihat ya, kamu harus bersiap, kau harus menderita, siap menderita bagiku. Tapi terus ikutlah aku. Artinya apa? Ketika kita terus ikut Tuhan meski menderita, kan Tuhan pasti bertanggung jawab atas hidup kita karena kita sedang mengikuti Dia. Dia tentu sadar sedang diikuti oleh kita kan. Dan ketika Dia akhirnya melihat kita mengalami penderitaan yang tidak bisa kita tanggung, Dia akan nolong kita sehingga tergenapilah penderitaan yang kau alami tidak akan pernah melebihi kekuatanmu. Sekalipun kau jatuh, akan pernah aku biarkan kau sampai tergeletak. Aku akan menolongmu. Aku akan menjagamu. Aku selalu ada untuk. Aduh. Itu yang saya dapatkan. Kalau sudah mendapatkan yang lain, yang lebih bahkan, bagi-bagi ke saya ya, supaya saya juga bisa menghidupinya. Ayat yang ke-20. Murid yang dikasihi. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus, dan yang berkata, Tuhan, siapakah dia yang akan menyalahkan kau? Dalam perjamuan terakhir, ketika Yohanes bersandar di kepala Yesus ya. Kalau kita lihat kan, dia pakai istilah murid yang paling dikasihi ya. Kalau kita membaca tadi di ayat-ayat ini, di ayat terakhir tadi, ya, cuman ada Nathanael ya, yang dari Kana, Thomas, Simon Petrus, terus siapa lagi tadi? Coba kita lihat dulu ya. Saya lupa tadi siapa aja yang ada di situ. Coba. Oke, naikin dulu ya. Oke, ada Simon Petrus di ayat 2 ya. Thomas, Nathanael, anak-anak Zebedeus ya. Yohanes dan Yakobus, dan 2 orang murid yang lain yang saya tafsirkan Andreas dan Filipus. 7 orang murid awal Tuhan Yesus ya. Jadi tentu ketika Simon Petrus bertanya kepada Yesus ya, kalau dia bagaimana gitu ya. Murid yang ditanyakan, murid yang pada waktu sedang makan duduk dekat Yesus dan bertanya, siapakah yang menyalahkan engkau? Itu tentu murid yang mengaku di Injil Yohanes murid yang paling dikasih Yesus. Tidak lain tidak bukan adalah Yohanes. Petrus melihat murid itu dan berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Jawab Yesus, jikalau kau menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tapi engkau ikutlah aku. Intinya bukannya berarti kita harus kepo dengan orang lain. Intinya Yesus lagi ngobrol sama Petrus. Intinya, kau mengasihi aku, siaplah menderita untukku, ikutlah aku. Ketika Petrus tanya, kalau orang itu gimana? Mungkin Petrus ingin bertanya, aku begitu, terikat, aku akan dibawa ke tempat di mana aku tidak kendaki. Lalu orang itu gimana? Kalau bahasanya saya ya, lu gak usah urusin ya. Kalau aku mau bilang supaya ia hidup sampai aku datang lagi, itu bukan urusanmu. Tapi kamu ikutlah aku. Maka fokuslah sama panggilan kita. Fokuslah sama iman kita, fokuslah sama diri kita, saudara, supaya kita benar-benar fokus hidup dan terus berada dalam jalannya Tuhan. Nggak usah terpengaruh dengan orang lain, terkagum dengan orang lain atau benci sama orang lain begitu rupanya sehingga kita nggak bisa fokus hidup di jalan ini. Ya, jadi saudara harus perhatikan baik-baik ini. Ya, ayat yang ke-23. Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati.
Ya, tapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusan. Yohanes mengklarifikasi, ya. Dia mungkin merasa murid-murid yang lain mengatakan, kamu nggak mungkin mati, kata guru. Orang nggak begitu kok, ya. Yang Petrus dengar itu bukan begitu, ya. Yang Yesus katakan bukan aku tidak mati, tapi jikalau aku menghendaki supaya Yohanes ini hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Jadi goalnya itu bukannya Yohanes akan hidup selama-lamanya, Yohanes akan hidup sampai dengan Yesus datang lagi, bukan itu, ya. Fokusnya Yesus sedang bicara sama Petrus. Kau Petrus, ikutlah aku. Fokus sama panggilanmu yang kuberikan padamu, jangan orang lain. Jadi, saudara, kita belajar sekarang ini di penutup Injil Yohanes untuk fokus dengan panggilan kita. Saya berdoa berharap kau sudah ngerti panggilanmu apa. Kalau belum ngerti panggilanmu apa, tanya sama Tuhan. Saya bilang calling itu harus jelas. Jangan sampai menjadi orang yang mati sebagai orang yang percaya kepada Yesus tapi tidak tahu panggilannya apa. Sehingga kau sepanjang hidup hanya menjadi volunteer aja, hanya sebagai followers aja, bukan sebagai leaders. Ya, kau tidak mengerti harus berbuat apa. Kau hanya ngintil aja. Kau orang baik memang, kau orang beragama Kristen yang baik memang, tapi kau tidak berbuah, kau tidak menghasilkan buah, kau tidak berdampak bagi banyak orang. Kenapa? Karena kau sepanjang hidup tidak jalankan panggilan Tuhan kepadamu. Maka tanya, Tuhan panggilanmu untukku apa? Itu yang saya lakukan di usia saya 27 tahun. Ketika saya ada di persimpangan jalan. Dan ketika lewat beberapa peneguhan, Tuhan panggil saya untuk melayani dia. Saya melayani. Dan dari usia 27 tahun sampai usia sekarang ini, mendekati juga 47 tahun. Ya, 46 sekarang ini saya, saudara. Saya benar-benar menjadi orang yang sangat yakin dan sangat enjoy menikmati setiap momen dalam hidup saya. Saya berharap saudara juga sedemikian, ya. Fokus sama diri, nggak usah lihat orang lain. Tapi kok orang lain itu bisa lebih hebat, nggak usah pikirin. Tapi orang itu bisa menangin 5 orang loh, saya belum. Nggak usah pikirin. Tapi gerejanya itu banyak loh, jemaatnya ada 2000, nggak usah pikirin. Juga jangan merendahkan orang lain. Daripada orang itu nggak pernah bertobatin orang, daripada orang itu gerejanya cuma 10 orang isinya, daripada orang itu nggak punya apa-apa. Jangan pikirin orang lain. Jangan terpengaruh dengan orang lain. Fokuslah pada diri kita. Sebab bukan hasil nanti dalam artian nominal, ya, bukan masalah kuantitas yang diukur, tapi kualitas hidup kita. Bagaimana mungkin Tuhan yang Maha Adil akan menyamakan kalau itu bicara mengenai kuantitas. Seorang misionaris yang hanya melayani, Tuhan suruh perintah melayani di Pulau Patmos, ya, pulau kering yang penghuninya cuma 1000 orang, dengan misionaris yang Tuhan kirimkan untuk melayani di Pulau Jawa yang isi manusianya bukan cuma puluhan tapi bisa jadi ratusan juta. Masa Tuhan bandingkan itu? Sehingga otomatis yang jadi misionaris di Pulau Jawa ini pasti akan lebih banyak mempertobatkan orang, kan? Masakan orang ini jauh dapat tempat yang terbaik di surga daripada seorang misionaris yang memang Tuhan pilih untuk dipanggil menjadi misionaris di Pulau Patmos, pulau terpencil, yang isinya misalnya penduduknya cuma 1000 orang. Sehingga dari 1000 penduduk yang dia bisa pertobatkan mungkin cuma 3, cuma 4, punya 5, 6, 10. Terus di kemahaadilan Tuhan, di kekekalannya Tuhan, misionaris yang memenangkan ribuan orang Jawa ini dapat tempat yang terbaik, sedangkan misionaris yang hanya menangkan 3 orang di Pulau Patmos ini dapat tempat yang jelek di surga. Kan nggak gitu. Jadi bukan kuantitatif, saudara, tapi kualitatif. Tuhan Maha Adil dan Tuhan Hakim yang benar-benar Hakim yang adil. Gitu ya, saudara, ya. Kata penutup. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini. Jadi murid yang tadi, yang ditanya oleh Petrus tadi, dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis. Jadi kata Yohanes, kalau semuanya harus dicatat benar-benar presisi, maka di dunia ini nggak akan ada yang bisa memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Jadi
Kita belajar di sini bahwa meskipun tidak semua yang dilakukan Yesus tercatat di Alkitab kita, tapi itu cukup mestinya membuat kita percaya. Terlebih kita diajar tadi, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya, ya. Jadi kalau hari ini kau sudah percaya kepada Yesus, tumbuhkanlah iman percayamu lebih lagi dengan banyak membaca Alkitab. Karena hanya dengan membaca Alkitab iman kita bertumbuh. Iman yang bertumbuh itu membuat kita semakin bisa berkreasi dalam Tuhan. Kalau sudah punya iman yang bertumbuh, ingat seperti panggilan Tuhan kepada Petrus, ini juga menjadi panggilan kita. Yesus bertanya kepada masing-masing kita, apakah kau mengasihi aku? Kalau jawabanmu iya, aku mengasihimu Tuhan. Maka Tuhan bilang seperti dia berkata kepada Petrus, siaplah menderita karena aku. Ketika kita siap menderita bagi Tuhan, Tuhan kembali berkata kepada Petrus, dan itu dikatakannya juga kepada kita. Meskipun menderita, teruslah ikutlah aku, maka aku akan menyertai. Kerjakan ini dalam hidup saudara. Saya nggak tahu masing-masing kita sampai kapan usianya, tapi belajarlah membangun konsistensi dalam iman. Jadi perbuatan yang hebat-hebat yang sudah pernah kita lakukan ke depan harus lebih hebat. Jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah berhenti bertumbuh dalam iman, jangan pernah berhenti membangun keintiman dengan Tuhan, jangan pernah merasa hebat sudah melakukan segala sesuatu, selalulah menjadi orang yang merasa kurang, tidak merasa membuat apa-apa bagi Tuhan, seperti Paulus, sehingga hidup kita ke depan akan terus kita bisa kreasikan, sehingga apa yang kita kerjakan itu bisa menyenangkan Tuhan. Semoga diikuti, semoga dikerjakan, dan selesailah kita dalam tadarusan Injil Yohanes. Dari pasal 1 sampai pasal 21 kita sudah selesai. Berarti per malam ini sudah ada 6 kitab yang sudah kita selesai baca. Injil Lukas, Kisah Rasul, Galatia, 1 Korintus, 2 Korintus, dan Injil Yohanes. Jadi Senin nanti malam, Senin besok malam, kita akan masuk dalam surat 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, dan nanti kita lanjut dalam kitab Wahyu, sehingga Bapak Ibu dan saya bisa mendapatkan pemahaman yang komprehensif dari semua tulisan yang dipercaya oleh para teolog, ditulis oleh Rasul Yohanes. Bagaimana imannya kepada Yesus, bagaimana percayanya dia kepada Yesus, bagaimana teologi Yohanes ini, sehingga kau masing-masing paling tidak ya setelah nanti selesai kitab Wahyu, kau menjadi orang Kristen yang memahami Tuhan dan teologi yang benar dari sudut pandang Paulus yang diwakili oleh Galatia, Kisah Rasul, 1 Korintus, 2 Korintus, dan juga memahami Tuhan dan teologi yang dipahami oleh Yohanes dalam Injil Yohanes, 1, 2, 3 Yohanes, dan juga kitab Wahyu. Semoga imanmu kepada Tuhan semakin tergoyah. Saya doa buat saudara. Makasih Tuhan buat malam hari ini. Kami selesai tadarusan Injil Yohanes. Terima kasih. Ajar kami untuk terus sukacita. Ajar kami untuk terus belajar, punya kerendahan hati, mau diajar, mau ditegur. Ajar kami untuk bisa menerima, bahkan kata-kata yang berat, yang keras sekalipun. Kami mau menjadi murid Tuhan yang sejati. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Hari ini kami mengaku Kaulah pemilik hidup kami, pemilik tubuh kami. Ampuni salah dosa kami. Kami serahkan hidup kami, sisa hidup kami, untuk Kau pakai. Dan pakailah kami Tuhan, sesuka-suka Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih buat dukungan saudara. Hari Minggu kita sudah selesai. Senin, Selasa, tanggal 17 Agustus. Jangan lupa, tanggal 17 Agustus, khusus 17 Agustus kita istirahat saudara ya. Jadi kita akan istirahat karena kita akan mengikuti program 12 jam non-stop dari jam 9 sampai jam 9 malam. Jadi khusus 17 Agustus, mungkin Senin juga saya minta waktu untuk istirahat dulu, untuk mempersiapkan diri buat tanggal 17 Agustus, tapi tetap ada programnya ya, tapi bukan program tadarusan. Jadi 1 Yohanes mungkin kita akan mulai di hari Rabu tanggal 18 Agustus saudara ya. Semoga terus jadi berkat buat saudara. Kalau saudara diberkati luar biasa, saudara merasa saudara bertumbuh imannya, semakin kenal Tuhan, coba di-sharingkan program ini kepada yang lainnya, kepada saudaramu kah, kepada kerabatmu, sahabatmu, orang Kristen lain satu gerejamu, sehingga mereka bisa belajar. Saya nggak peduli apakah mereka dari gereja lain, saya juga nggak peduli apakah mereka nanti mau jadi jemaat The Way apa tidak. Bukan itu goal ini.
goal ini, lewat program ini, kami, komunitas kami ini bisa jadi berkat, mengajarkan kebenaran yang sungguh. Sehingga saudara kalau mempercayai apa yang kami ajarkan, saudara bisa menghidupinya di gerejamu masing-masing, ya, di komunitasmu. Jadilah guru, ajar yang kau dapatkan. Kau mungkin di channel ini jadi murid, tapi di tempatmu kau jadi guru. Kerjakan itu sampai akhir hidup kita masing-masing. Saling mendoakan, saling melengkapi. Saudara kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang lebih pribadi, bisa menghubungi nomor WhatsApp yang ada. Ya, atau kalau bersifatnya sangat pribadi, boleh minta nomor telepon saya kepada nomor administrasi yang ada. Saya sengaja tidak memberikan nomor telepon di sini, saudara. Ya, karena banyak hal, ya, hari-hari ini aja saya masih sering dapat WhatsApp dari siapa yang saya nggak jelas, menawarkan A, B, C, D, E, F, G gitu, saudara ya. Bahkan banyak WhatsApp grup yang undang saya, yang saya nggak tahu siapa itu yang undang saya, saudara ya. Jadi kalau khusus spesifik ingin bicara sama saya, silahkan. Nanti pasti akan diberikan nomor saya sehingga saudara bisa terhubung dengan saya secara pribadi gitu ya. Tapi kalau tidak perlu, ya hanya WhatsApp ke nomor admin kami, saudara pasti pertanyaannya akan langsung ke saya karena pasti disampaikan ke saya juga ya. Jadi demikian saudara ya. Kita kembali dulu ke kolom yang benar. Biasanya saya doa masih pindah dulu ke sini, tapi tadi lupa pindah. Nah, ini yang benar ya. Jadi kita sudah doa, kita sudah selesaikan Injil Yohanes, dan terus semangat. Yang suami terus jadi suami yang bertanggung jawab, istri yang bertanggung jawab, anak-anak yang bertanggung jawab, masing-masing suami mengasihi istri tunduk sama suami, orang tua mengasihi anak hormat sama orang tua. Ya, kerjakan bagian kita. Kau adalah WNI, warga negara Indonesia, tunduklah sama pemerintahmu. Saya sudah berkali-kali, saya nggak semuanya sepakat dengan apa yang diambil keputusan oleh pemerintah kita. Sepak terjangnya, kalau saya nilai salah ya ngapain saya apresiasi. Tapi kalau baik ya saya apresiasi. Tapi lepas dari semua itu, pemerintah kami, pemerintah kita jadi karena kehendak Tuhan. Maka ya terus doakan. Saya terus mendoakan Pak Jokowi, Pak Wapres, Ma'ruf Amin, dan seluruh kabinetnya. Ya lepas suka apa tidak suka yang diambil keputusan mereka, saya terus mendoakan. Supaya kalau saya anggap keputusan hari ini salah, kemudian hari tidak mengambil keputusan yang salah lagi. Itu doa saya, saudara. Semoga semakin hari lewat pemerintah kita yang bersih, yang hidup benar, yang benar-benar ngambil keputusan yang tepat, masyarakat Indonesia semakin baik, terutama hubungan dengan sesama, ya, antara satu kelompok dengan kelompok lainnya, satu suku dengan suku lainnya, satu agama dengan agama lainnya. Bhinneka Tunggal Ika bisa tercipta di tanah air tercinta Indonesia ini. Kalau bukan kita yang mendoakan, siapa? Ya, kita punya Tuhan yang luar biasa. Minta maka diberi. Maka bagian kita berdoa bagi bangsa ini. Doa juga buat gerejamu, dan tolong doa juga The Warriors. Saya, kalau saudara tidak keberatan, saya akan mendoakan saudara secara general. Kalau saudara tulis namamu di kolom live chat, maka saya akan mendoakan nama-nama itu secara spesifik. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. God bless you all. Oke. Sampai jumpa. Sampai ketemu di hari Rebu ya. Dan Senin dengan program bukan Deep Talk with Pasi, tapi program yang lain. God bless you.